Benarkah kalau sudah sampai tingkat makrifat, seseorang tidak perlu lagi sholat? Ini adalah perdebatan yang sering bikin umat terpecah. Tapi hari ini kita akan bedah sudut pandang sang Sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau punya tamparan keras bagi mereka yang merasa sudah sampai kepada Tuhan tapi meninggalkan syariat, sekaligus teguran bagi mereka yang rajin ibadah tapi hatinya masih menyembah dunia. Hati-hati, pembahasan ini mungkin akan menyinggung ego spiritual kita. Namun sebelum kita membuka pintu rahasia yang pertama, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk ikut menyebarkan cahaya ini. Ilmu yang akan kita bahas bukan sekadar informasi, melainkan ketenangan bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Jika Anda merasa terpanggil untuk memperdalam perjalanan spiritual ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita bisa terus berjalan beriringan dalam cahaya. Jangan lupa berikan like sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap ilmu ini dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang berada dalam kegelapan hati. Saya juga sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Di belahan bumi mana Anda sedang menyimak pesan ini? Tuliskan di kolom komentar dari mana Anda berasal, agar kita bisa saling mendoakan dalam ukhuwah yang luas ini. Simak video ini sampai detik terakhir, karena setiap bagian adalah anak tangga menuju pemahaman yang utuh. Mari kita mulai pembahasan pertama kita. Sahabat yang terkasih, mari kita duduk sejenak dengan tenang, lepaskan semua beban pikiran, dan biarkan hati kita terbuka seluas samudera. Kita sering mendengar istilah ilmu, namun tahukah Anda bahwa di atas segala buku, teori, dan logika yang kita pelajari di sekolah atau universitas, ada sebuah tingkatan yang disebut sebagai ilmu di atas ilmu? Inilah yang dalam pandangan sang Sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebut sebagai makrifat sejati, sebuah cahaya yang dipancarkan langsung oleh sang pemilik alam semesta ke dalam dasar hati hambanya yang telah suci. Untuk memahami ini, bayangkanlah sebuah ruangan yang gelap gulita. Anda bisa saja membawa buku panduan tentang isi ruangan tersebut, menghafal setiap letak kursinya, dan mengetahui warna dindingnya dari tulisan. Anda merasa tahu, tapi Anda belum melihat. Ilmu yang kita dapatkan dari membaca dan mendengar hanyalah seperti buku panduan itu. Sedangkan makrifat adalah ketika sang pemilik alam semesta menyalakan lampu di dalam ruangan tersebut. Seketika, semua teori menjadi tidak penting lagi karena Anda telah menyaksikan kebenarannya secara langsung. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang tidak datang dari hasil usaha berpikir, melainkan dari pemberian murni Sang Maha Pencipta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan dua jenis penglihatan. Pertama adalah penglihatan lahiriah yang menggunakan mata di kepala kita untuk melihat benda-benda dunia. Kedua adalah penglihatan batiniah atau basyirah, yaitu mata hati yang mampu menembus tirai-tirai kegaiban. Mayoritas dari kita hanya sibuk mempertajam mata lahiriah. Kita belajar ilmu teknologi, ekonomi, hingga ilmu agama secara tekstual, namun hati kita tetap buta terhadap kehadiran sang pemilik alam semesta. Kita tahu tentangnya, tapi kita tidak mengenalnya. Ilmu laduni adalah puncak dari pencarian seorang hamba. Ilmu ini seringkali disebut sebagai cahaya di atas cahaya. Mengapa demikian? Karena ia menerangi ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ilmu syariat namun tidak memiliki cahaya makrifat, seringkali terjebak pada sikap menghakimi, merasa paling benar, dan kaku. Namun, ketika cahaya dari sang pemilik alam semesta masuk ke dalam hatinya, ilmu syariatnya menjadi lembut, penuh kasih sayang, dan menyejukkan. Ia tidak lagi hanya melihat hukum hitam dan putih, tetapi ia melihat rahasia di balik setiap ketetapannya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ilmu ini tidak bisa dibeli dengan harta atau didapat hanya dengan kecerdasan otak. Syarat utamanya adalah pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Hati manusia ibarat sebuah cermin. Jika cermin itu tertutup debu dosa, kesombongan, rasa iri,
dan kecintaan yang berlebihan pada dunia, maka cahaya dari Sang Pemilik alam semesta tidak akan bisa terpantul di sana. Kita mungkin bicara tentang Tuhan setiap hari, tapi cahayanya tidak pernah singgah karena rumah hati kita terlalu kotor dan penuh dengan Tuhan-Tuhan kecil lainnya, seperti ambisi, jabatan, dan pujian manusia. Dalam kitab Sir Al-Asrar, dijelaskan bahwa ruh manusia memiliki tingkatan-tingkatan. Ada ruh yang hanya berfungsi untuk menggerakkan fisik, namun ada ruh Al-Qudsi, atau ruh suci yang merupakan inti dari kemanusiaan kita. Ruh inilah yang menjadi tempat bersemayamnya rahasia Sang Pemilik alam semesta. Ilmu di atas ilmu adalah ketika ruh suci ini kembali berkenalan dengan asalnya. Inilah mengapa makrifat sering disebut sebagai proses mengingat kembali, bukan mempelajari hal baru. Karena pada hakikatnya, sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita sudah mengenal siapa Sang Pemilik alam semesta. Namun, setelah masuk ke dalam jasad, kita tertutup oleh nafsu dan lupa akan perjanjian agung tersebut. Banyak orang awam bertanya, apakah saya yang bukan kiai atau santri bisa mendapatkan ilmu ini? Jawabannya adalah ya. Karena Sang Pemilik alam semesta tidak melihat pada gelar atau pakaian Anda. Beliau melihat pada ketulusan rasa sakit di hati Anda saat merindukannya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seringkali seorang pekerja kasar yang hatinya terus berzikir dan merasa butuh kepada Tuhannya, jauh lebih dekat dengan makrifat daripada seorang alim yang sombong dengan tumpukan kitabnya. Ilmu makrifat adalah tentang kerendah hatian yang total. Seseorang tidak akan pernah bisa mengisi cangkirnya jika cangkir itu sudah penuh. Jika Anda merasa sudah tahu segalanya, maka tidak ada ruang bagi cahaya Sang Pemilik alam semesta untuk masuk. Ilmu di atas ilmu ini juga sering disebut sebagai ilmu rasa atau dzal. Sebagai contoh, Anda bisa menjelaskan rasa manisnya madu kepada seseorang yang belum pernah memakannya selama berjam-jam. Anda bisa menjelaskan komposisi kimianya, warnanya, dan teksturnya. Orang itu akan punya ilmu tentang madu. Tapi, saat dia mencicipi satu tetes madu saja, dia mendapatkan makrifat tentang madu. Pengetahuannya yang hanya 1 detik saat mencicipi jauh lebih akurat dan mendalam daripada penjelasan teori berjam-jam. Begitulah hubungan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Makrifat adalah saat Anda mencicipi kehadiran Sang Pemilik alam semesta dalam setiap helai napas Anda. Ketika seseorang sudah mulai disinari oleh cahaya ini, pandangannya terhadap dunia akan berubah total. Ia tidak lagi mudah stres karena urusan rezeki, karena ia tahu bahwa Sang Pemilik alam semesta adalah sumber dari segala sumber. Ia tidak lagi haus akan pujian, karena ia tahu bahwa hanya pujian dari Sang Pencipta yang abadi. Inilah kemerdekaan sejati. Orang yang hanya punya ilmu otak akan selalu menjadi budak dari apa yang dia ketahui, tapi orang yang punya ilmu batin akan menjadi merdeka karena dia hanya bergantung pada satu titik, yaitu Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengingatkan bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Ada banyak godaan, terutama godaan perasaan bahwa kita sudah menjadi orang suci. Padahal, tanda utama seseorang mendapatkan ilmu laduni adalah ia semakin merasa tidak tahu apa-apa. Semakin ia mendekat kepada cahaya, semakin ia sadar betapa banyak kegelapan yang ada dalam dirinya. Ia akan terus menangis memohon ampunan, bukan karena ia berbuat dosa besar, tapi karena ia merasa cintanya kepada Sang Pemilik alam semesta masih sangat kurang dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, sahabatku, mari kita mulai membersihkan cermin hati kita. Berhentilah mengotori hati dengan membenci sesama, berhenti menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, dan mulailah bersujud dengan perasaan yang benar-benar hancur di hadapannya. Mintalah kepadanya, wahai Sang Pemilik alam semesta, sinari hatiku dengan cahaya MU, ajarkanlah aku ilmu yang langsung dari sisi MU. Ingatlah, ilmu yang kita pelajari saat ini adalah sarana untuk hidup di dunia, tapi ilmu makrifat adalah bekal untuk mengenal Dia yang menciptakan dunia. Tanpa cahaya ini,
hidup kita hanya akan menjadi pengulangan rutinitas yang membosankan dan hampa. Namun dengan cahayanya, setiap detik kehidupan adalah petualangan spiritual yang menakjubkan. Inilah bab pertama dari perjalanan kita, memahami bahwa ada cahaya di atas cahaya. Sebuah rahasia besar yang hanya diberikan kepada mereka yang mau mengetuk pintu hati dengan ketulusan yang murni. Segala puji bagi Sang Pemilik alam semesta yang telah menanamkan kerinduan di hati kita untuk mencarinya. Jangan pernah berhenti mencari, karena Dia sebenarnya lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Hanya saja, mata kita terlalu sering tertutup oleh debu dunia. Mari kita bersihkan debu itu bersama-sama melalui tuntunan Sang Sultan para Wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikianlah pemahaman tentang hakikat cahaya di atas cahaya. Semoga ini menjadi pembuka bagi jiwa-jiwa yang sedang haus. Jangan lupa untuk tetap menyimak pembahasan berikutnya, karena kita akan masuk ke dalam cara-cara praktis bagaimana cara membedah mata hati agar mampu menyaksikan keindahan Sang Pemilik alam semesta secara nyata dalam keseharian kita. Sahabat yang terkasih, setelah kita memahami adanya cahaya di atas cahaya, kini muncul satu pertanyaan besar: jika cahaya itu ada, mengapa selama ini kita tidak mampu melihatnya? Jawabannya bukan karena cahaya itu redup, melainkan karena jendela batin kita yang masih tertutup rapat. Dalam pembahasan kedua ini, kita akan menyelami ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang bagaimana membedah mata hati, agar kita tidak lagi hanya sekadar mendengar tentang Sang Pemilik alam semesta, melainkan mulai menyaksikan jejak-jejak keagungannya dalam setiap detak jantung kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengibaratkan hati manusia seperti sebuah mata. Mata fisik kita bisa melihat benda-benda karena ada cahaya matahari atau lampu. Namun, mata hati, atau yang sering disebut sebagai basyirah, hanya bisa melihat kebenaran jika ada cahaya dari Sang Pemilik alam semesta. Masalahnya, bagi kebanyakan orang awam seperti kita, mata batin ini sedang mengalami katarak spiritual. Katarak ini bukanlah penyakit fisik, melainkan tumpukan kabut yang bernama ego, nafsu, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia. Untuk mulai membedah mata hati, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa diri kita sedang buta. Banyak orang merasa sudah melihat kebenaran hanya karena mereka sudah menjalankan ritual ibadah. Padahal, beribadah tanpa mata hati yang terbuka ibarat orang yang berjalan di dalam kegelapan menggunakan tongkat. Ia tahu arahnya, tapi ia tidak melihat keindahan jalan yang ia lalui. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa pembedahan mata hati dimulai dengan zuhud. Namun, jangan salah paham, zuhud bukan berarti Anda harus meninggalkan pekerjaan, membuang harta, atau pergi ke hutan. Zuhud yang sejati adalah mengeluarkan dunia dari hati Anda. Anda boleh menggenggam dunia di tangan, tapi jangan biarkan dunia bertahta di dalam hati. Sebab, hati adalah singgasana yang khusus diciptakan untuk Sang Pemilik alam semesta. Jika di dalam hati masih ada kekhawatiran tentang uang, haus akan pujian, atau rasa benci pada sesama, maka mata batin akan tetap tertutup. Proses membedah mata hati ini mirip dengan membersihkan cermin yang sudah berkarat selama puluhan tahun. Anda tidak bisa membersihkannya hanya dengan sekali usap. Perlu keistiqomahan dalam berzikir dan merenung, tafakur. Zikir bukan sekadar menggerakkan lidah, melainkan sebuah usaha untuk menghadirkan rasa bahwa Sang Pemilik alam semesta sedang menatap kita. Saat Anda mengucap asmanya, bayangkan seolah-olah setiap hurufnya mengikis satu lapisan kegelapan di mata hati Anda. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika lapisan-lapisan ini mulai terkikis, seseorang akan mulai merasakan sensasi yang berbeda dalam hidupnya. Ia mulai merasakan kelezatan dalam kesunyian dan ketenangan di tengah badai masalah. Itulah tanda awal bahwa mata hati Anda mulai terbuka. Setelah mata hati atau basyirah mulai berfungsi, seorang hamba akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu musyahadah atau penyaksian. Dalam tingkat ini, Anda tidak lagi perlu berargumen tentang keberadaan Tuhan. Anda tidak lagi butuh bukti-bukti logika yang rumit. Mengapa?
Karena kemanapun Anda memandang, yang Anda lihat adalah pekerjaan tangan Sang Pemilik alam semesta. Saat Anda melihat bunga yang mekar, Anda tidak hanya melihat warna dan kelopaknya, tapi Anda menyaksikan kelembutan Sang Pencipta. Saat Anda melihat musibah, Anda tidak melihat kesialan, tapi Anda menyaksikan keadilan dan kasih sayangnya yang tersembunyi. Inilah yang disebut dengan melihat dengan cahaya Sang Pemilik alam semesta. Bagi orang awam, musyahadah mungkin terdengar seperti sesuatu yang gaib atau hanya milik para wali. Namun, Syekh Abdul Qadir selalu merangkul semua lapisan umat. Beliau mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi ini. Cara paling sederhana untuk melatihnya adalah dengan praktik, merasa diawasi. Bayangkan jika setiap detik Anda sadar bahwa Sang Pemilik alam semesta sedang memandang Anda dengan penuh kasih sayang. Apakah Anda masih akan merasa kesepian? Apakah Anda masih akan merasa sombong? Kesadaran inilah yang secara perlahan akan membedah mata hati Anda. Kegelapan benci akan cahaya. Begitu Anda konsisten menghadirkan cahaya kesadaran akan Sang Pemilik alam semesta, maka kegelapan nafsu akan menyingkir dengan sendirinya. Pembedahan mata hati ini juga memerlukan pisau bedah yang tajam, yaitu kejujuran pada diri sendiri. Kita sering menipu diri kita sendiri dengan merasa sebagai orang baik. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa di dalam hati manusia seringkali tersembunyi berhala-berhala halus. Berhala itu bisa berupa rasa bangga terhadap amal ibadah, merasa lebih suci dari orang lain, atau merasa bahwa keberhasilan kita adalah murni hasil kerja keras kita sendiri. Selama berhala-berhala ini masih ada, mata hati akan tetap tertutup oleh tirai kesombongan. Makrifat sejati menuntut kita untuk mengakui bahwa kita adalah ketiadaan, dan hanya Sang Pemilik alam semesta yang merupakan keberadaan yang nyata. Ketika mata hati sudah terbuka, dunia yang tadinya tampak begitu besar dan menakutkan akan terlihat kecil dan tidak berarti. Mengapa? Karena Anda telah melihat sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih abadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa orang yang telah terbuka mata hatinya akan berjalan di muka bumi ini dengan kaki manusia, namun hatinya terbang di singgasana arasi. Ia tetap makan, minum, dan bekerja, tetapi jiwanya selalu terhubung dengan Sang Pemilik alam semesta. Ia tidak lagi digoyahkan oleh cemoohan manusia dan tidak lagi terbang karena pujian, karena ia tahu bahwa semua suara selain suaranya adalah hampa. Inilah ilmu di atas ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang mengubah cara kita memandang musuh menjadi cara memandang ladang kesabaran. Ilmu yang mengubah kemiskinan menjadi kekayaan karena merasa cukup dengan Sang Pencipta. Tanpa pembedahan mata hati, agama hanya akan menjadi tumpukan aturan yang melelahkan. Namun dengan mata hati yang terbuka, agama menjadi perjalanan cinta yang penuh bunga. Syekh Abdul Qadir tidak ingin kita hanya menjadi pengamat dari pinggir pantai. Beliau ingin kita menceburkan diri ke dalam samudera makrifat, agar kita tahu betapa dalamnya kasih sayang Sang Pemilik alam semesta. Namun, perlu diingat bahwa dalam proses ini, Anda memerlukan pembimbing atau setidaknya teladan yang jelas agar tidak terjebak dalam delusi atau tipuan perasaan. Syekh Abdul Qadir selalu menekankan pentingnya adab. Adab kepada guru, adab kepada sesama makhluk, dan yang utama adalah adab kepada Sang Pemilik alam semesta. Mata hati tidak akan terbuka bagi mereka yang kasar hatinya dan buruk akhlaknya. Kesucian batin selalu berbanding lurus dengan kehalusan budi pekerti. Semakin lembut Anda kepada ciptaannya, semakin lebar Sang Pemilik alam semesta membuka pintu rahasia batin Anda. Sahabat, perjalanan membedah mata hati ini memang tidak instan. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Mungkin hari ini Anda baru bisa membuka sedikit celah, tapi jangan menyerah. Teruslah bersihkan debu-debu itu dengan air mata penyesalan dan sabun zikir yang tak putus-putus. Mintalah kepada Sang Pemilik alam semesta agar Ia sendiri yang menjadi tabib bagi batin Anda. Katakanlah dalam setiap sujud, "Wahai Sang Pemilik alam semesta, aku adalah hamba yang buta, maka bukakanlah mata hatiku untuk melihat keindahan-Mu."
Apabila Anda mulai merasakan getaran aneh saat mendengar namanya, atau mulai merasa menangis tanpa alasan saat merenungi nasib diri di hadapannya, maka berbahagialah. Itu adalah tanda bahwa pisau bedah rahmatnya sedang bekerja membersihkan katarak spiritual Anda. Jangan biarkan dunia menutupnya kembali. Jaga pandangan hati Anda, tetaplah rendah hati, dan teruslah berjalan menuju cahaya yang tak pernah padam. Demikianlah inti dari pembahasan bab kedua ini. Kita belajar bahwa makrifat bukan tentang mempelajari hal yang baru, melainkan tentang melihat hal yang lama dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi terhijab oleh ego, mata yang hanya rindu pada tatapan Sang Pemilik alam semesta. Tetaplah bersama kami, karena di bab selanjutnya, kita akan membahas rahasia yang lebih mendalam, yaitu tentang bagaimana mencapai keadaan fana dan baka, di mana diri kita benar-benar hilang, untuk ditemukan kembali dalam pelukan rahmat-Nya. Semoga Sang Pemilik alam semesta memberikan kita semua kekuatan untuk terus membersihkan hati, hingga layak menjadi tempat bersemayamnya cahaya makrifat yang hakiki. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sahabat yang terkasih, kini kita sampai pada sebuah gerbang yang paling misterius sekaligus paling indah dalam perjalanan makrifat. Setelah kita mencoba memahami cahaya laduni dan berusaha membedah mata hati, kita akan masuk ke dalam inti dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering membuat orang awam merasa gentar atau bingung, yaitu tentang konsep fana dan baka. Namun, jangan khawatir, kita tidak akan membahasnya dengan bahasa filsafat yang berat. Mari kita bayangkan ini sebagai sebuah cerita tentang bagaimana setetes air menemukan jati dirinya saat ia kembali ke samudera yang luas. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, ilmu di atas ilmu mencapai puncaknya ketika seseorang menyadari bahwa selama ini, penghalang terbesar antara dirinya dan Sang Pemilik alam semesta adalah keberadaan aku-nya sendiri. Kita sering merasa bahwa kita adalah sesuatu. Kita merasa punya kekuatan, punya kepintaran, punya harta, dan punya kehendak. Perasaan, aku ada, inilah yang dalam dunia makrifat disebut sebagai berhala terbesar. Fana secara bahasa berarti hancur atau sirna. Namun, dalam konteks batin, fana bukan berarti tubuh Anda menghilang, melainkan sirnanya kesadaran akan ego dan kehendak pribadi Anda karena sudah terlalu tenggelam dalam keagungan Sang Pemilik alam semesta. Mari kita gunakan perumpamaan yang sangat sederhana. Bayangkan sebuah bintang di siang hari. Apakah bintang itu masih ada di langit? Tentu saja tetap ada. Namun, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Karena cahaya matahari yang begitu terang telah menyelimuti keberadaan bintang tersebut. Bintang itu, fana, atau sirna dalam cahaya matahari yang lebih besar. Begitulah keadaan seorang hamba yang mencapai makrifat tingkat tinggi. Kesadaran akan dirinya, keinginannya, dan kehebatannya tertutup sepenuhnya oleh kesadaran akan kehadiran Sang Pemilik alam semesta. Saat itu, ia tidak lagi merasa bahwa dia yang melakukan ibadah, melainkan ia merasa bahwa Sang Pemilik alam semesta lah yang sedang menggerakkan jasadnya untuk bersujud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana adalah proses kematian sebelum mati. Maksudnya adalah mematikan keinginan nafsu sebelum ajal menjemput. Orang yang sudah mencapai makam ini tidak lagi memiliki permintaan kepada Sang Pemilik alam semesta. Mengapa? Karena ia sudah sangat percaya dan ridha dengan apapun yang ditentukan olehnya. Ia merasa malu untuk meminta, karena ia tahu bahwa Sang Pemilik alam semesta jauh lebih tahu apa yang ia butuhkan daripada dirinya sendiri. Ia menjadi seperti sepotong kayu yang hanyut di sungai. Ia tidak melawan arus, ia tidak protes saat dibawa ke kiri atau ke kanan, karena ia tahu bahwa sungai itu akan membawanya menuju muara yang indah. Namun, banyak orang salah paham dan mengira bahwa fana berarti kita menjadi Tuhan. Ini adalah kekeliruan besar. Syekh Abdul Qadir sangat tegas menjaga batasan ini. Hamba tetaplah hamba, dan Sang Pemilik alam semesta tetaplah Tuhan. Fana hanyalah masalah, perasaan, dan kesadaran. Ketika Anda melihat lukisan yang sangat indah,
Terkadang Anda lupa pada diri Anda sendiri, lupa pada waktu, dan lupa pada rasa lapar karena terlalu kagum. Itulah contoh kecil dari fana. Sekarang, bayangkan jika yang Anda saksikan bukan sekadar lukisan, melainkan keindahan mutlak dari Sang Pemilik alam semesta. Tentu saja segala sesuatu selain Dia akan lenyap dari pandangan batin Anda. Lalu, apa itu baka? Setelah seorang hamba sirna dalam kemuliaannya, ia tidak dibiarkan hilang begitu saja. Sang Pemilik alam semesta akan mengembalikan hamba tersebut ke dalam kesadaran dunia, namun dengan kualitas yang berbeda. Inilah yang disebut baka, kekal bersamanya. Jika sebelum fana ia bekerja untuk mencari pujian atau uang, maka setelah baka, ia bekerja di dunia murni karena menjalankan perintah Sang Pemilik alam semesta. Ia tetap makan, tetap berdagang, tetap berkeluarga, namun hatinya tidak pernah sedetik pun lepas dari Sang Pencipta. Ia hidup di tengah manusia, tapi jiwanya berada di taman ketuhanan. Orang yang sudah mencapai tahap ini seringkali disebut sebagai manusia ilahi. Bukan karena ia sakti, tapi karena setiap gerakannya mencerminkan akhlak Sang Pemilik alam semesta. Jika ia marah karena kebenaran terinjak, bukan karena egonya tersinggung. Jika ia memberi dengan kedermawanan yang tak terhingga karena ia merasa hanya menyalurkan harta milik Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir menggambarkan kondisi ini seperti seorang bayi di pangkuan ibunya. Bayi itu tidak punya rencana, tidak punya rasa khawatir, dan tidak punya dendam. Seluruh hidupnya fana dalam perawatan ibunya, dan ia baka atau tetap hidup melalui kasih sayang ibunya. Bagi orang awam, mencapai titik ini mungkin terasa mustahil. Namun, Syekh Abdul Qadir memberikan jalan yang bisa kita lalui secara bertahap. Mulailah dengan melatih fana dalam perbuatan. Artinya, setiap kali Anda sukses melakukan sesuatu, segera katakan dalam hati, ini bukan karena kehebatanku, tapi karena Sang Pemilik alam semesta yang menggerakkanku. Setiap kali Anda terhindar dari maksiat, katakan, bukan karena aku kuat iman, tapi karena Sang Pemilik alam semesta yang menjagaku. Dengan terus-menerus menisbatkan segala kebaikan kepadanya, secara perlahan ego, aku, kita akan terkikis. Kita mulai belajar untuk tidak lagi menjadi pahlawan dalam cerita hidup kita sendiri, melainkan membiarkan Sang Pemilik alam semesta menjadi satu-satunya aktor utama. Tahap selanjutnya adalah fana dalam sifat. Kita menyadari bahwa ilmu yang kita punya adalah miliknya, pendengaran kita adalah titipannya, dan napas kita adalah pinjamannya. Saat kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa, bahkan nyawa kita sendiri pun bukan milik kita, maka rasa sombong akan hilang. Dan saat kesombongan itu hilang, di sanalah cahaya makrifat akan tumpah ruah memenuhi hati. Inilah ilmu di atas ilmu, ketika Anda tahu bahwa pengetahuan Anda hanyalah setitik debu di samudera pengetahuan Sang Pemilik alam semesta. Puncak dari fana adalah fana dalam zat. Ini adalah keadaan di mana batin seseorang benar-benar sunyi dari selain Dia. Syekh Abdul Qadir menyebut ini sebagai surga dunia. Di sini, tidak ada lagi rasa takut akan masa depan dan tidak ada lagi penyesalan akan masa lalu. Yang ada hanyalah, saat ini, bersama Sang Pemilik alam semesta. Bagi orang yang sudah sampai di sini, penjara bisa terasa seperti taman bunga, dan istana bisa terasa seperti beban jika menjauhkannya dari Sang Kekasih. Sahabat, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju fana dan baka ini harus tetap berada dalam koridor syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menekankan bahwa siapapun yang mengklaim telah menyatu dengan Tuhan tapi meninggalkan salat atau melanggar aturan agama, maka ia sebenarnya sedang tertipu oleh setan. Makrifat yang sejati justru akan membuat seseorang semakin patuh kepada aturan Sang Pemilik alam semesta. Mengapa? Karena ia sudah merasakan bahwa setiap aturan itu adalah bentuk kasih sayang, bukan beban. Ia melakukan ibadah bukan lagi karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena ia mencintai Sang Pencipta.
Seorang hamba yang telah mencapai baka akan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Lisannya akan menenangkan, tatapannya memberikan harapan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Inilah rahasia mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu dicintai oleh jutaan orang bahkan berabad-abad setelah beliau wafat. Beliau adalah sosok yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau telah hancur dalam kecintaan kepada Sang Pemilik alam semesta, sehingga yang terpancar dari diri beliau hanyalah cahaya kemuliaannya. Mari kita merenung sejenak. Berapa banyak energi yang kita habiskan setiap hari hanya untuk mempertahankan gengsi, aku? Berapa banyak stres yang kita alami karena ingin diakui oleh manusia? Fana menawarkan solusi yang revolusioner. Lepaskan egomu, maka kamu akan menemukan kedamaianmu. Serahkan kehendakmu kepada kehendak Sang Pemilik alam semesta, maka semesta akan melayanimu. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang bekerja dengan maksimal sambil meletakkan hasil sepenuhnya di tangan Sang Pencipta. Sebagai penutup bab ketiga ini, mari kita mulai belajar melepaskan keterikatan. Belajarlah untuk berkata, "Cukuplah bagi saya Sang Pemilik alam semesta." Saat kita benar-benar merasa cukup dengannya, itulah awal dari kekayaan sejati. Keadaan fana akan membawa kita pada ketenangan, dan keadaan baka akan membawa kita pada pengabdian yang tulus. Tetaplah berjalan dalam cahaya ini, sahabat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang tak kalah penting, yaitu bagaimana menyelaraskan antara syariat sebagai jasad dan makrifat sebagai ruh, agar perjalanan spiritual kita tetap seimbang dan tidak goyah oleh badai ujian dunia. Semoga Sang Pemilik alam semesta senantiasa membimbing kita untuk melenyapkan keangkuhan diri dan menggantinya dengan keagungan sifat-sifatnya. Amin. Sahabat yang terkasih, setelah kita menyelami samudera fana dan baka, mungkin muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Jika aku sudah merasa dekat dengan Sang Pencipta, apakah aku masih perlu melakukan ritual ibadah lahiriah? Jika aku sudah mengenal batin, apakah aturan luar masih penting? Pertanyaan ini seringkali menjadi jebakan bagi banyak pencari spiritual. Namun, dalam tuntunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jawabannya sangat tegas dan jelas. Beliau mengajarkan bahwa syariat dan makrifat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang utuh seperti jasad dan ruh manusia. Mari kita gunakan perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan sebuah buah kelapa. Syariat adalah sabut dan tempurungnya yang keras, sementara makrifat adalah air dan daging buahnya yang manis di dalam. Bisakah Anda mendapatkan air kelapa yang segar tanpa melewati tempurungnya? Tentu tidak. Jika Anda membuang tempurungnya sebelum waktunya, maka air di dalamnya akan tumpah dan hilang tak berbekas. Sebaliknya, jika Anda hanya memiliki tempurung kelapa tanpa air di dalamnya, maka apa gunanya? Anda hanya memegang benda keras yang hampa. Begitulah hubungan antara aturan lahiriah, syariat, dan pemahaman batiniah, makrifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang mencapai puncak kedekatan dengan Sang Pemilik alam semesta. Namun beliau juga adalah seorang ahli hukum yang sangat taat. Beliau mengajarkan bahwa syariat adalah jasad atau tubuh dari agama. Jasad memerlukan aturan, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara bersuci, dan bagaimana cara bersikap. Tanpa jasad, ruh tidak punya tempat untuk berpijak di dunia ini. Seseorang yang mengaku telah mencapai tingkat makrifat tetapi meninggalkan salat, meninggalkan puasa, atau melanggar batasan moral yang telah ditetapkan oleh Sang Pemilik alam semesta, sebenarnya ia tidak sedang bermakrifat. Ia sedang tertipu oleh halusinasinya sendiri. Di sisi lain, ibadah yang hanya dilakukan secara jasad tanpa ada ruh, makrifat di dalamnya akan terasa hambar dan melelahkan. Bayangkan Anda berbicara dengan seseorang yang Anda cintai, tetapi pikiran Anda melayang kemana-mana dan hati Anda dingin. Kata-kata Anda mungkin benar, tapi tidak ada nyawa di dalamnya. Begitu juga saat kita bersujud kepada Sang Pemilik alam semesta. Jika kita bersujud hanya karena kewajiban, tanpa rasa rindu, tanpa rasa takut,
dan tanpa kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Agung, maka sujud kita hanyalah gerakan fisik biasa. Itulah yang disebut sebagai jasad tanpa ruh. Syariat yang tanpa makrifat akan melahirkan pribadi yang kaku, mudah menyalahkan orang lain, dan merasa sombong dengan amalannya. Ilmu di atas ilmu yang diajarkan oleh Sang Sultan para wali adalah bagaimana menjadikan setiap gerakan syariat kita menjadi sebuah perjalanan batin. Saat kita membasuh wajah dalam wudu, makrifat mengajarkan kita untuk berniat membersihkan hati dari pandangan-pandangan selain kepada Sang Pemilik alam semesta. Saat kita berdiri dalam salat, makrifat membisikkan bahwa kita sedang berdiri di hadapan penguasa seluruh jagat raya yang mengetahui setiap rahasia di balik tulang rusuk kita. Dengan pemahaman ini, syariat tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kebutuhan. Kita tidak lagi bertanya, berapa kali aku harus salat? Tapi kita bertanya, kapan lagi aku bisa menghadap Sang Pemilik alam semesta? Banyak orang awam terjebak dalam perdebatan mana yang lebih penting antara ibadah lahir dan ibadah batin. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa keduanya harus berjalan beriringan. Syariat menjaga kita agar tetap membumi dan tidak tersesat dalam alam khayal, sedangkan makrifat menjaga agar hati kita tetap terbang menuju Tuhan. Jika seseorang hanya fokus pada makrifat saja tanpa syariat, ia akan menjadi liar dan kehilangan arah. Ia mungkin merasa sudah bersatu dengan Tuhan sehingga merasa bebas berbuat apa saja. Ini adalah kesesatan yang nyata. Sebab, manusia paling mulia yang pernah ada di muka bumi pun tetap bersujud hingga kakinya bengkak sebagai bentuk syukur kepada Sang Pemilik alam semesta. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang hanya fokus pada syariat tanpa mau menyentuh makrifat, ia akan menjadi pribadi yang gersang. Ia mungkin hafal seluruh hukum, tapi hatinya penuh dengan penyakit seperti iri hati, dengki, dan ria. Ia rajin bersedekah, tapi batinnya ingin dipuji sebagai orang dermawan. Makrifat datang untuk membedah motivasi-motivasi tersembunyi tersebut. Makrifat memaksa kita untuk jujur, apakah aku melakukan ini untuknya, atau untuk egoku sendiri? Syariat menetapkan bentuknya, makrifat memberikan isinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap tingkatan memiliki aturannya sendiri. Orang awam harus menjaga syariat dengan ketat agar pondasi agamanya kokoh. Seiring dengan bersihnya hati, Sang Pemilik alam semesta akan membukakan pintu makrifat. Namun, pintu makrifat itu tidak akan pernah terbuka jika pintu syariatnya rusak. Beliau sering berkata bahwa setiap jalan batin yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah jalan menuju lubang kehancuran. Inilah mengapa pengikut jalan spiritual Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai orang-orang yang sangat disiplin dalam ibadah namun sangat lembut dalam akhlak. Mungkin Anda pernah melihat orang yang begitu khusyuk dalam ibadahnya sehingga air matanya mengalir deras. Itulah contoh kecil ketika syariat dan makrifat bertemu. Secara lahir, ia sedang berdiri tegak, syariat, namun secara batin, ruhnya sedang tersungkur di bawah keagungan Sang Pemilik alam semesta, makrifat. Ketika perpaduan ini terjadi, ibadah menjadi sebuah kenikmatan yang tak tertandingi oleh kesenangan dunia manapun. Anda akan merasa bahwa satu detik dalam sujud yang bernyawa jauh lebih berharga daripada seluruh isi dunia beserta emasnya. Bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat ini, menjaga keseimbangan ini sangatlah penting. Kita sering terjebak pada dua kutub, menjadi orang yang sangat logis dan formalis dalam agama, atau menjadi orang yang terlalu bebas atas nama spiritualitas. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk berada di tengah. Jadilah orang yang rapi dalam aturan, namun luas dalam pemahaman. Jangan biarkan jasadmu melakukan sesuatu yang hatimu tidak tahu alasannya. Dan jangan biarkan hatimu mengklaim sesuatu yang jasadmu tidak sanggup membuktikannya dalam ketaatan. Pelajaran besar dari bab ini adalah bahwa makrifat sejati justru akan memperindah syariat seseorang. Orang yang makrifatnya mendalam akan menjadi orang yang paling sopan kepada sesama manusia, paling sayang kepada binatang, dan paling menjaga lingkungan. Mengapa?
Karena ia melihat bahwa semua itu adalah ciptaan dan amanah dari Sang Pemilik alam semesta. Ia menjalankan perintah bukan karena takut dicambuk oleh hukum, tetapi karena ia tahu bahwa setiap perintah dari Sang Kekasih adalah cahaya bagi jalannya. Maka, sahabatku, janganlah kita meremehkan langkah-langkah kecil dalam ibadah kita. Jangan remehkan senyuman, jangan remehkan sedekah kecil, dan jangan remehkan salat yang mungkin masih terasa berat. Lakukanlah jasadnya dengan istiqomah, sambil terus memohon kepada Sang Pemilik alam semesta agar ia meniupkan ruh keikhlasan dan pengenalan ke dalam setiap amal tersebut. Tanpa pertolongannya, kita hanyalah tumpukan daging dan tulang yang tak punya arti. Namun dengan cahayanya, kita adalah makhluk mulia yang sanggup mengenal Sang Pencipta. Keselarasan antara jasad dan ruh inilah yang akan membawa kita pada ketenangan sejati. Kita tidak lagi bingung mencari kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada dalam setiap nafas yang kita selaraskan dengan aturannya dan setiap detak jantung yang kita arahkan pada pengenalannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan peta jalan yang sempurna. Berjalanlah dengan kaki syariat, namun lihatlah dengan mata makrifat. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah tersesat dalam rimba dunia ini. Demikianlah pemahaman tentang penyatuan syariat dan makrifat. Semoga kita tidak menjadi orang yang hanya memegang cangkang yang kosong, dan tidak pula menjadi orang yang ingin airnya tapi merusak wadahnya. Tetaplah bersama kami, karena di bab penutup nanti, kita akan membahas tentang adab di hadirat Sang Kebenaran, sebuah rahasia tentang bagaimana menjaga sikap saat kita sudah mulai merasakan kehadiran Sang Pemilik alam semesta dalam hidup kita. Semoga Sang Pemilik alam semesta senantiasa menghidupkan hati kita dengan ruh makrifat dan menguatkan langkah kita dalam jasad syariat yang lurus. Amin. Sahabat yang terkasih, kini kita sampai pada bagian penutup dari perjalanan spiritual kita, yaitu tentang adab. Jika ilmu syariat adalah jasad, dan makrifat adalah ruhnya, maka adab adalah pakaian kebesaran yang melindungi keindahan keduanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa seseorang bisa sampai ke pintu gerbang pengetahuan hanya dengan ilmunya, tetapi ia hanya bisa masuk ke dalam ruangan khusus bersama Sang Pemilik alam semesta melalui adabnya. Dalam dunia makrifat, adab bukan sekadar tata krama luar, melainkan sikap batin yang penuh hormat, rasa malu, dan pengagungan yang tak terputus kepada Sang Maha Pencipta. Banyak orang awam mengira bahwa semakin tinggi ilmu spiritual seseorang, maka ia semakin bebas atau bahkan boleh bersikap semaunya karena merasa sudah dekat dengan Tuhan. Pandangan ini justru terbalik. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir, semakin dekat seseorang dengan Sang Pemilik alam semesta, maka ia akan semakin gemetar dalam kehati-hatian. Ia menjadi sangat menjaga setiap lintasan pikirannya, setiap kata yang keluar dari lisan, dan setiap tindakan jasadnya. Mengapa? Karena ia sadar sepenuhnya bahwa ia sedang berdiri di hadapan Sang Raja dari segala raja yang matanya tidak pernah terpejam. Adab yang pertama dan utama adalah adab kepada Sang Pemilik alam semesta. Seorang pencari makrifat sejati tidak akan pernah merasa bahwa dirinya telah berjasa. Ia tidak akan pernah berkata, "Aku sudah banyak beribadah," atau "Aku sudah banyak berzikir." Di hadapan Sang Kebenaran, ia merasa seperti debu yang bahkan tidak terlihat. Adab ini melahirkan sifat haya, atau rasa malu yang sangat dalam. Malu jika hatinya masih mencintai dunia, malu jika pujian manusia masih membuatnya tersenyum, dan malu jika ia merasa lebih hebat dari orang lain. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa jika Anda ingin mendapatkan rahasia-rahasia besar, maka jadilah hamba yang paling rendah hati di hadapannya. Jangan pernah menuntut hasil dari ibadahmu, karena bisa bersujud saja sudah merupakan karunia yang tak ternilai dari Sang Pemilik alam semesta. Adab yang kedua adalah adab terhadap sesama makhluk. Seringkali, orang yang baru belajar ilmu batin terjebak dalam kesombongan spiritual. Mereka mulai memandang rendah orang lain yang dianggap masih awam atau belum sadar. Ini adalah tanda bahwa cahaya yang mereka dapatkan barulah cahaya palsu yang berasal dari ego.
Makrifat yang sejati justru akan membuahkan rasa kasih sayang yang universal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati siapapun, bahkan mereka yang paling berdosa sekalipun. Beliau melihat bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pemilik alam semesta yang membawa potensi rahasia ilahi. Seorang arif akan berpikir, mungkin orang yang berlumur dosa ini suatu hari nanti akan dicintai olehnya lebih dari aku. Dengan adab seperti ini, tidak ada lagi ruang untuk menghakimi, yang ada hanyalah ruang untuk mendoakan dan merangkul. Selanjutnya adalah adab dalam menjaga rahasia. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa pengalaman spiritual adalah rahasia antara sang pecinta dan sang kekasih. Tidak semua hal yang Anda rasakan saat bermakrifat harus diceritakan kepada orang lain. Ada perasaan-perasaan indah yang jika diucapkan justru akan melenyapkan keberkahannya. Menjaga rahasia ketuhanan adalah bentuk adab yang sangat tinggi. Orang yang haus akan pengakuan biasanya akan memamerkan kegaiban atau pengalaman spiritualnya demi dianggap sakti atau wali. Namun, bagi mereka yang benar-benar mengenal Sang Pemilik alam semesta, diam adalah perisai. Mereka lebih suka tersembunyi di mata manusia agar tetap nyata di mata Sang Pencipta. Salah satu pelajaran penting tentang adab dari Syekh Abdul Qadir adalah tentang bagaimana menyikapi ujian hidup. Ketika musibah datang, adab seorang hamba makrifat adalah tetap tenang dan berprasangka baik. Ia tidak akan mengeluh kepada makhluk, karena ia tahu bahwa setiap kejadian adalah surat cinta yang dibungkus dengan ujian dari Sang Pemilik alam semesta. Mengeluh kepada manusia tentang takdir Tuhan adalah bentuk buruknya adab. Sebaliknya, ia akan membawa keluh kesahnya hanya ke atas sajadah, berbisik kepada bumi namun didengar oleh langit. Ia memahami bahwa Sang Pemilik alam semesta tidak pernah bermaksud menyakiti, melainkan sedang membersihkan jiwanya dari sisa-sisa keterikatan duniawi. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan adab ini dalam kehidupan modern yang serba bising? Caranya adalah dengan menjaga wakat atau setiap momentum waktu. Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dimanapun kita berada. Saat bekerja, jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah dengan adab yang jujur. Saat bersama keluarga, tunjukkan akhlak yang paling lembut sebagai bentuk syukur kepada Sang Pemilik alam semesta yang telah menitipkan mereka. Adab makrifat bukan berarti Anda harus memakai jubah dan duduk di pojok masjid sepanjang hari. Adab sejati adalah saat Anda berada di pasar, di kantor, atau di media sosial, namun hati Anda tetap menjaga kesantunan di hadapan Sang Pencipta. Ilmu di atas ilmu yang kita bahas sejak awal akan menjadi sia-sia jika tidak ditutup dengan adab. Pengetahuan tanpa adab hanya akan menciptakan setan-setan baru yang merasa paling tahu tentang Tuhan. Namun, adab yang tulus akan menarik rahmat Sang Pemilik alam semesta untuk turun lebih deras. Bayangkan seorang tamu yang datang ke rumah Anda. Meskipun ia sangat pintar, jika ia tidak punya adab, tentu Anda tidak akan menyukainya. Tapi jika tamu itu datang dengan sopan, rendah hati, dan tahu diri, Anda pasti akan memberikan hidangan terbaik yang Anda miliki. Begitulah perumpamaan hubungan kita dengan Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya adab dalam berbicara. Seseorang yang telah mengenal cahaya makrifat akan sangat irit dalam berbicara. Ia hanya bicara jika bicaranya membawa manfaat, mendamaikan, atau memuji Sang Pemilik alam semesta. Ia menghindari perdebatan yang hanya bertujuan untuk memenangkan ego. Baginya, kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan, karena kebenaran akan bersinar dengan sendirinya melalui perilaku yang santun. Inilah buah nyata dari makrifat. Lahirnya seorang manusia yang lidahnya basah dengan zikir dan tangannya ringan dalam membantu sesama. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan ini, mari kita pahami bahwa makrifat bukan berarti kita menjadi sakti atau bisa terbang di awan. Makrifat yang paling tinggi adalah saat kita bisa berjalan di bumi dengan rendah hati, mencintai sesama tanpa syarat, dan tetap patuh pada syariat dengan penuh cinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membuktikan bahwa dengan memadukan ilmu, rasa,
dan adab, manusia bisa mencapai derajat yang lebih mulia daripada malaikat. Jadikanlah hidup Anda sebagai sebuah karya seni yang dipersembahkan untuk Sang Pemilik alam semesta. Setiap langkah adalah zikir, setiap pandangan adalah pelajaran, dan setiap tarikan napas adalah syukur. Jangan pernah merasa sudah sampai, karena perjalanan menuju Sang Maha Tak Terbatas tidak akan pernah berakhir. Teruslah belajar, teruslah membersihkan hati, dan yang terpenting, teruslah menjaga adab. Sahabat, semoga 5 bab pembahasan ini tidak hanya menjadi tontonan yang lewat begitu saja di layar Anda, melainkan menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati. Semoga cahaya makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyinari jalan kita semua agar kita bisa pulang kembali ke pelukan Sang Pemilik alam semesta dalam keadaan hati yang tenang dan selamat. Demikianlah seluruh rangkaian pembahasan kita tentang ilmu di atas ilmu. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka dari awal hingga akhir. Ingatlah, perjalanan Anda yang sebenarnya baru saja dimulai setelah video ini berakhir. Mari kita melangkah keluar dengan mata hati yang lebih jernih dan akhlak yang lebih indah. Segala kebenaran berasal dari Sang Pemilik alam semesta, dan segala kekurangan berasal dari keterbatasan saya sebagai hamba. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menyebarkan cahaya ini kepada jiwa-jiwa lain yang sedang mencari. Salam kedamaian dan kasih sayang untuk kita semua. Teruslah mencari, teruslah mencintai, dan teruslah berserah diri kepada Sang Pemilik alam semesta. Amin.